Untuk memulai dalam menjalankan usaha, ada beberapa poin penting yang harus dipersiapkan dan dikaji terlebih dahulu. Salah satunya, kita akan menentukan cara berjualan kita dengan cara offline kah ataukah online. Karena sebelumnya kita harus membuat suatu perencanaan untuk membuat dagangan kita agar ramai pengunjung dan diharapkan pembeli kita puas dengan apa yang akan kita jual agar pembeli tersebut dapat kembali lagi kepada kita untuk membeli lagi atau akan berlangganan. Kali ini, Gubuk Tutorial akan membuatkan beberapa tips strategi pemasaran secara offline bagi yang akan mengawali usaha. Akan tetapi, sebelum melanjutkan videonya, alangkah lebih baiknya klik dulu subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang diharapkan bisa bermanfaat bagi yang menonton, khususnya bagi saya pribadi. Dan jangan di-skip agar tidak melewatkan poin-poin pentingnya. Yang pertama, yaitu dengan mempersiapkan dan menentukan barang yang akan kita jual nanti. Jangan asal menjual barang ataupun produk yang sekiranya itu tidak akan ramai pembeli. Pilihlah barang atau produk yang memang kita memahami produk tersebut. Semisal kita akan berjualan bakso, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan bahan baku satu porsinya tersebut. Dalam satu porsi bakso, tentu membutuhkan beberapa jenis bahan makanan yang nantinya akan menjadi satu porsi bakso. Dan apakah di tempat tinggal kita terdapat penyedia bahan bakunya tersebut? Karena apabila di tempat kita tidak terdapat penyedia bahan bakunya, maka tentu saja akan menyulitkan kita dalam produksi. Dan tentukan varian apa saja yang akan kita sajikan nanti, semisal bakso daging, bakso telur, bakso jando, dan masih banyak lagi. Dengan seperti itu, si calon pembeli dapat menentukan varian rasa sesuai dengan kesukaannya. Metode tersebut bukan hanya berlaku pada bakso saja, tentu saja produk yang lain juga diharuskan memang seperti itu. Yang kedua, yaitu dengan membuat kemasan yang menarik perhatian si calon pembeli. Semisal kita akan berjualan makanan ringan, tentu saja kita perlu kemasan yang menarik. Di samping kemasan itu berfungsi untuk menjadi wadah dari produk kita, tentu saja kemasan itu dapat menjadi ajang promosi secara tidak langsung bagi lapak jualan kita. Dengan mencantumkan logo dan nama dari lapak kita yang didesain semenarik mungkin, maka si calon pembeli biasanya akan mempromosikan produk kita dengan memotret atau berselfie ria dengan produk kita dan mengeksposnya di sosial media yang dimiliki pembeli. Tentu saja itu akan menjadi suatu keuntungan bagi kita dengan dipromosikannya produk kita secara tidak langsung oleh pembeli. Apabila kita terkendala dalam masalah desain, kita tinggal memanfaatkan jasa pembuatan logo maupun jasa pembuatan desain. Karena sekarang ini sudah banyak jasa yang menawarkan pembuatan desain kemasan yang menarik, baik dari percetakan maupun di sosial media. Yang ketiga, sebelum kita membuat kemasan, terlebih dahulu kita siapkan foto produk semenarik mungkin untuk ditempelkan di kemasan, menu sajian, ataupun di poster dan banner di tempat kita berjualan nanti. Dengan seperti itu, maka calon pembeli akan melihat contoh sajian sebelum mereka memesan. Bahkan yang awalnya tidak akan memesan, pada akhirnya mereka akan memesan produk kita karena dengan melihat foto dari sajian kita yang menarik yang akan mengunggah selera mereka. Tetapi perlu diingat, foto produk kita nanti jangan sampai berbeda dengan sajian yang aslinya, karena si pembeli akan merasa kecewa dengan sajian kita. Dan lebih buruknya lagi, mereka tidak akan kembali membeli, bahkan bisa memberikan kesan negatif kepada orang lain. Dan itu semua akan merugikan kepada lapak kita nanti. Yang keempat, di samping foto produk yang menarik, deskripsi produk juga sangat harus diperhatikan, seperti yang nanti akan kita sisipkan di kemasan, menu sajian, dan banner nanti. Karena si calon pembeli akan mempertimbangkan penjelasan deskripsi dari setiap sajian atau produk yang akan ia pesan nanti. Semisal bahan yang akan kita masukkan ke dalam produk kita itu berisikan apa saja atau dari mana asalnya. Tentu saja si pembeli akan memilih sajian atau produk mana yang sesuai dengan keinginannya. Contoh kasusnya, ada beberapa orang yang memang alergi dengan ikan laut. Maka sangat perlu sekali si calon pembeli menghindari produk yang tidak mengandung atau menggunakan bahan dari ikan laut, karena itu akan membuat alerginya kambuh. Yang kelima, tentukan lokasi yang strategis, yang mudah dijangkau atau dilewati oleh si calon pembeli, agar yang asalnya tidak ada niatan untuk membeli produk kita,
Dengan seringnya melihat dan melewati lapak dagangan kita, maka akan menimbulkan rasa penasaran atau bahkan menjadi rekomendasi apabila ada yang menanyakan produk seperti yang akan kita jual. Dengan seperti itu, lapak kita akan hangat dan ramai diperbincangkan oleh setiap orang yang sering melewatinya. Yang keenam, ini merupakan salah satu poin penting, yaitu menentukan target pasar. Jangan pernah mencoba berjualan produk yang belum ditentukan target pasarnya, khususnya untuk berjualan offline. Karena apa artinya berjualan tanpa adanya target pasar? Salah satu contohnya, kita membuat toko alat tulis, maka target pasar kita yang paling banyak itu berada di lingkungan sekolah dan perkantoran. Dengan begitu, lokasi toko kita harus berada dalam jarak yang tidak jauh dengan sekolah ataupun perkantoran, karena si calon pembeli tidak akan mencari toko alat tulis yang jauh apabila ada yang dekat, selagi pelayanan dan produk yang kita sajikan sesuai dengan kebutuhan si calon pembeli. Sebelum melanjutkan ke poin terakhir, bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu subscribe-nya dan berikan komentar mengenai video ini, dan berikan like apabila video ini dirasa bermanfaat. Yang keenam, yaitu dengan menentukan jam operasional lapak kita. Dengan seperti itu, si calon pembeli tidak akan kebingungan pada saat akan mengunjungi lapak kita. Seperti toko alat tulis, biasanya mengikuti waktu produktif sekolah dan kantor, yang biasanya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Maka sangat tidak disarankan sekali jam operasional toko kita kurang dari jam produktif pasar kita, karena itu akan membuat langganan kita kebingungan saat mereka membutuhkan produk yang terdapat di lapak kita. Lebih besar lagi, mereka akan meninggalkan lapak kita dan mencari lapak baru yang selalu ada saat ia butuhkan. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini banyak memberikan manfaat dan menjadi pencerahan bagi penonton, khususnya saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.